jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom sahabat pijar, ketemu lagi di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Nah, di sini kita akan mendengar cerita kehidupan dari berbagai teman-teman dan keluarga kita di Muda yang dulu mungkin pernah merasakan kayak nggak ada harapan, udah titik dalam hidupnya. Tapi ternyata Tuhan masih kasih koma, yang artinya Tuhan masih kasih harapan, Tuhan masih kasih kesempatan yang akhirnya membuat mereka bisa menceritakan kehidupan mereka sekarang yang memberkati begitu banyak orang. Nah, program ini akan ditayangkan di setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di GoPlay, dan juga nanti akan bisa ditonton kembali atau disaksikan kembali di YouTube Pijar TV dan juga Muda TV. Nah, hari ini kita nggak akan sendirian, gue Devi Indah, dan hari ini gue juga akan ditemanin oleh aku Tasya Manuela. Yes, dan gak cuman kita Nggak kita berdua nih Kak. berdua aja nih, karena hari ini eksklusif, sadap. Eksklusif banget, kita hari ini juga akan ditemani sama Aku Sarah, halo. Halo Kak Sarah. Halo Devi, halo Tasya. Oke, nah hari ini Kak Sarah yang akan membagikan kehidupannya, membagikan cerita Tuhan di dalam kehidupan Kak Sarah. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya Kak Sarah ya. Boleh. Kak Sarah boleh ceritain nggak kesibukan Kak Sarah apa? Mungkin perkenalan dulu nih biar teman-teman sahabat pijar yang lagi dengerin sekarang bisa kenal Kak Sarah. Halo sahabat pijar, nama aku Sarah. Aku sekarang kegiatannya tuh florist yang rangka-rangkai bunga. Kebetulan juga ada usaha tanaman juga. Ya sekarang mungkin lagi hype-hype kalau liatin tanaman-tanaman. Nah itu aku jualan kayak begitu deh. Nah terus kemudian aku juga melayani di JKI Muda untuk Indonesia. Kebetulan di pastoral dan juga di team worship-nya. Kira-kira begitu. Wow. Nah Kak, hari ini kan tema kita itu adalah tobat sebelum tersesat. Yes. Pasti teman-teman juga, apa sih tobat sebelum tersesat? Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit background atau cerita di balik tobat sebelum tersesat itu maksudnya apa? Oke. Jreng. Agak Tersesat nih. Siapakah yang tersesat? Ada yang tersesat. Jadi harusnya sebenarnya tersesat sebelum tobat ya, kalau ini tobat sebelum tersesat. Iya, betul. Nah, tapi salah satu kisah yang aku bisa ceritain itu kira-kira 10-11 tahun yang lalu kali ya. Waktu aku masih ngantor, jadi aku melakukan sesuatu yang aku tahu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada saat itu aku punya affair lah, kayak perselingkuhan gitu dengan teman kantor aku. Nah saat itu sebenarnya pilihannya tuh gampang banget untuk tidak jatuh dalam affair itu gitu. Tapi pada akhirnya aku jatuh juga gitu. Padahal dulu kalau orang-orang, apalagi orang-orang zaman dulu tahu, wah Sarah nih, orang tahu Sarah tuh anak pelayanan banget lah gitu. Ya itu sebenarnya yang membuat kita semua harus sadar ya, dengan pelayanan yang kita jalankan tuh nggak menjamin bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bahwa dengan pelayanan tuh belum tentu kita benar-benar tunduk dan submit dengan kata-kata dan perintahnya Tuhan, gitu. Jadi ya pada saat itu intinya aku jatuh, aku punya affair sama teman kantor, di mana saat itu dia udah married. Jadi singkat cerita adalah puji Tuhan memang tidak berlangsung lama, cuman balik lagi itu tetap aja salah, mau dilihat dari sisi manapun pokoknya salah. Apakah pada saat aku menjalaninya aku sempat berhenti, sempat pengen menyudahi, iya. Terus kenapa sih
aku akhirnya jatuh dalam affair itu, dalam dosa perselingkuhan itu adalah sebenarnya banyak alasannya, terutama salah satu nih, pada saat itu aku jomblonya udah agak lama. Waduh. Jomblo ya, kayaknya mantan terus selalu disalahin gitu, selalu jadi tumbal. Nah tapi aku belajar ya pada saat itu bahwa sebenarnya yang bikin aku jatuh adalah selain aku nggak maintain hubungan aku sama Tuhan, aku ngerasa bahwa Tuhan nggak cukup buat aku. Aku ngerasa bahwa aku tuh kurang kasih melulu gitu, aku kurang aja gitu. Aku nggak sampai pada satu esensi bahwa God is enough for me. Makanya aku mencari di tempat yang lain, mencari di orang yang lain, bahkan di orang yang salah gitu. Oke. Tadi Kak Sarah sempat bilang kan, maksudnya Kak Sarah di saat itu udah pelayanan, udah di dalam gereja, udah terlibat dalam pelayanan, tapi itu nggak jadi satu kayak jaminan Yes. untuk tadi mungkin ya tidak tersesat gitu. Nah tapi Kak Sarah tadi bilang bahwa salah satunya adalah ternyata karena Tuhan nggak cukup dalam hidupnya Kak Sarah. Yes. Itu yang membuat akhirnya kayak ada satu kekosongan, ada satu keinginan untuk supaya wah gimana sih bisa mencukupkan Kak Sarah gitu. Salah satunya tadi dibilang udah jomblo lama. Yang jomblo katakan amin. Amin. Nih jomblo-jomblo semua nih ya. Kalian promosi. Sekalian promosi. Nah, boleh nih kita kayaknya boleh kita kulik-kulik nih. Boleh dong. Jadi dengan maksudnya dengan keadaan single atau jomblo, Kak Sarah boleh ceritain lagi nggak sih? Apa yang memang akhirnya membuat, karena aku udah dengar ceritanya nih dan ini sebenarnya menarik banget dan aku yakin mungkin ada yang lagi sahabat pijar lain yang lagi dengerin juga yang ngalamin apa yang Kak Sarah alami, yang akhirnya menimbulkan satu kekosongan di hidup Kak Sarah. Kak Sarah boleh ceritain lagi nggak soal itu? Nah, jadi ya seperti tadi aku bilang kan, aku ngerasa kosong, aku lupa bahwa pada saat itu aku belum sadar bahwa harusnya kan first love aku tuh Tuhan. Yes. Pada saat aku menyadari cinta pertama aku Tuhan, terus kemudian aku kejar Tuhan, gimana ya? Kan gimana kita mengasihi Tuhan kalau kita nggak kenal? Nah itu aku nggak, dari dulu tuh pelayanan tapi aku sendiri nggak punya effort untuk kenal Tuhan yang aku selama ini layani. Nah di situ tuh salah aku gitu, pelayanan pontang-panting sana sini tapi aku nggak punya effort, nggak punya kerinduan untuk kenal siapa Tuhan aku. Makanya aku lari, maksudnya bukan lari tapi maksudnya aku melenceng, tersesat sampai akhirnya aku jatuh di dosa perselingkuhan itu karena salah satunya juga aku nggak kenal bahwa Tuhan yang aku sembah itu adalah God who is holy gitu, Tuhan yang kudus. Makanya aku pada saat aku tersesat itu aku udah mulai banyak yang aku nggak honor. Selain aku nggak honor Tuhan, aku nggak honor kekudusannya Tuhan, aku nggak honor institusi pernikahan, aku nggak honor yang namanya relationship. Nah itulah di situ tuh. Jadi banyak hal sih sebenarnya, jadi aku kosongnya karena memang aku nggak kenal Tuhanku, nggak kenal Tuhan. Yes. Karena kalau misalnya kita bicara pengenalan sama pengetahuan, itu sesuatu hal yang beda. Mungkin selama ini kita pikir kita tahu Tuhan, tapi bisa jadi selama ini kita cuman membuat pengertian sendiri tentang siapa Tuhan itu, bukan pengenalan. Aku jadi ingat pas Kak Sarah ngomong itu bahwa bedanya pengenalan sama pengetahuan. Pengenalan harus ada pengalaman. Pengenalan itu lahir dari yang namanya intimacy. Nah tadi Kak Sarah bilang tentang bahwa God is holy, bahwa tentang Tuhan cukup buat kita, Tuhan cukup buat Kak Sarah. Hal itu kita nggak bisa tahu hanya dengan mengetahui dari orang lain, dari hal-hal lain, tapi harus ada pengalaman, harus ada intimasi sama Tuhan yang akhirnya membuahkan Kak Sarah yang sekarang. Nah Kak, tadi kan Kak Sarah udah ceritain tuh gimana momen titik dalam hidup Kak Sarah, gimana Kak Sarah ngalamin yang Tuhan gak cukup dan lain hal, sampai mungkin Kak Sarah ngeliat ya selesai deh kayaknya, udah gak ada harapan untuk ke depan, udah gak ada harapan untuk percaya Tuhan lebih, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam hidup Kak Sarah. Apa sih pesan itu, pesan kebenaran yang tadinya kebohongan yang Kak Sarah terima itu digantikan dengan kebenaran? Koma apa yang Tuhan kasih? Oke.
jadi titiknya dulu berarti ya. Iya. Maksudnya dimana aku ngerasa ini titik dalam hidup aku, padahal sebenarnya buat Tuhan itu koma. Itu koma, ya. Iya. Jadi sebenarnya, jadi ya singkat cerita, kalau ada istilah yang namanya bangke lama-lama tercium juga. Mau dikasih parfum juga kecium. Betul lah. Akhirnya pokoknya itu jadi semuanya jadi terbongkar lah istilahnya. Ya klimaksnya adalah semuanya terbongkar. Jadi sebelumnya tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Terus terbongkar. Terus apa namanya, sampai semua orang juga tahu. Nah di situ makanya pada waktu itu struggle aku banyak banget gitu, pergumulan aku. Ya tapi itu apa ya, bagian dari konsekuensi yang aku harus hadapi kan. Ketika aku jalanin itu terus kemudian semua orang tahu, terutama orang kantor, muncullah Rasanya pasti nggak enak judgment, banget ya judgment dan apa kayak gitu-gitu kan. Mulai apa ya, talk among the corridor, bisik-bisik tetangga gitu segala macam. Padahal ya walaupun aku tetap ya, tadi aku bilang aku tidak melakukan pembenaran atas apa yang aku lakukan, tapi biasa karena orang berasumsi jadi banyak hal yang sebenarnya enggak, aku juga nggak begitu amat gitu. Tapi ya di situ aku ngalamin judgment tuh dengan sangat luar biasa ya. Tapi ya gitu kan, ada judgment, terus kemudian nah balik lagi pada saat itu semua terkuak, terus tapi ya di situ juga Tuhan bilang stop ya. Di situ momen dibilang di saat Tuhan tuh kayak suruh stop, ya mungkin dibikinlah semua jadi ketahuan lah gitu. Satu hal yang sebenarnya aku syukurin gitu, walaupun ya udah dengan judgment aku malu, terus ada lagi muncul apa ya, intimidasi gitu bahwa dan itu yang sebenarnya aku alamin selama bertahun-tahun setelah masalah ini udah selesai gitu, udah lewat lama. Bertahun-tahun struggle aku adalah ketika ini titiknya aku ya, dimana aku merasa bahwa diri aku nggak layak, kayak aku rendah, aku tuh kayak sampah banget gitu. Aku ngerasa kayak I'm not worth it gitu. Aku kayak even aku ngerasa nggak layak untuk diampuni sama Tuhan gitu. Aku ngerasa bahwa apa ya, aku udah mengecewakan banyak orang, terutama mamaku sama adik aku pada saat itu. Terus apa ya, nah di situ sih aku ngerasa titik aku tuh di situ. Dan di saat itu waktu aku juga belum sepenuhnya balik sama Tuhan, belum benar-benar balik. Kayak gimana ya? Yang lucunya adalah ini nggak maksudnya sesuai dengan tema ya, tobat sebelum tersesat. Aku masih agak-agak gila nih otaknya. Jadi pada saat semuanya ketahuan terus dan ternyata teman kantorku akhirnya pisah dengan istrinya, aku masih ada dengan pikiran gilaku, oh ya udah kan mereka udah pisah, berarti ya udah kita bisa dong lanjut gitu. Karena dia udah pisah. Tapi nggak butuh waktu lama untuk Tuhan bilang stop, hentikan semua, kayak lo nggak tahu, gue tuh nggak suka dengan apa yang lo lakuin gitu. Dan itu nggak butuh waktu lama, dan itu salah satu hal yang aku syukurin sampai saat ini, bahwa nggak butuh waktu lama untuk Tuhan tuh balikin aku lagi, suruh aku balik lagi ke Tuhan. Nah masa-masa dimana aku ngerasa bahwa ini titik gue, udahlah gue nggak pantas, gue nggak layak, apa itu intimidasi tiap hari. Tapi ya pada saat itu aku juga belum yang coba untuk benar-benar bukan deket ya, maksudnya benar-benar total surrender sama Tuhan, mengakui bahwa Tuhan aku salah, aku benar-benar berdosa, aku ngecewain Tuhan dan segala macam. Di situ tuh aku masih tiap hari aku bergelut dengan itu, bahwa aku nggak layak, aku nggak dan segala macam sih, intimidasi kayak wah nih kayaknya dengan dosa yang gue lakukan kayaknya pasti ada hukum tabur tuanya nih, nanti mungkin gue nanti berumah tangga juga mungkin gue akan menjadi posisi gue akan sama seperti istrinya si teman kantorku itu. Kayak intimidasi. Ya intimidasi itu banyak banget gitu. Jadi aku kayak wah udah macam-macam lah pikiran aku, kayak udah itulah titik terendah aku sampai pada saat aku tutup pintu. Jadi aku dengar satu lagu, kebetulan judulnya First Love-nya Kirk Franklin. Itu salah satu lagu yang memberkati aku banget ya. Tapi di situ aku baru sadar bahwa wah, cinta pertamaku
tuh Tuhan ya, kenapa aku lari cari ke tempat yang lain gitu. Terus terus kemudian aku coba untuk kejar Tuhan, untuk kayak aku mau coba balik lagi, makin banyak ya seperti yang kamu bilang kan, aku coba untuk kenal Tuhan, bukan tahu doang gitu. Aku coba kenal Tuhan, ternyata ya tuh Bapak aku tuh Bapak yang kalau udah kita sekali minta ampun ya Tuhan emang pasti ampunin, dan He's God of the second chances gitu. Dia nggak pernah hitung-hitung pelanggaran sama kesalahan kita. Kayak sekali kalau kita bertobat, kita janji nggak mau, kita komit untuk tidak melakukan hal yang sama atau melakukan segala hal yang Tuhan nggak suka, ya buat Tuhan ya it's okay gitu, sangat-sangat oke. Dan Tuhan tuh kayak happy banget gitu untuk kita balik lagi dan mengerjakan apa yang jadi panggilan kita dalam Tuhan. Nah di situ sih yang menjadi bikin aku sadar bahwa wah ini koma yang Tuhan kasih buat aku gitu. First love and God of second chances. Yes. Mungkin sebenarnya Tuhan gak cuma kasih kita second chances, kayaknya udah kayak banyak third chances, banyak banget gitu. Ke 100. yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima, tapi Tuhan kasih. Tadi pas Kak Sarah ceritain itu aku keinget tentang domba yang hilang, tentang seorang gembala yang ketika punya satu domba yang lagi hilang tersesat, Tuhan tinggalin loh 99. Gembala tuh tinggalin 99 itu untuk kejar satu yang lagi tersesat ini. Dan ketika satu ini ketemu, bukannya yang kayak dimarahin, nyusahin aja sih gitu, maksudnya kan nyusahin aja sih kok kayak nggak ikutin sama teman-temannya gitu. Mungkin kalau misalnya secara manusia kan gitu ya, capek kan, kesel, udah ngurusin banyak terus satu pergi. Tapi gembala yang baik, dia kejar yang satu itu. Dan ketika ditemukan bukannya marah, tapi justru dibilang katanya diangkat, dipeluk, ditaruh bahkan di bahunya, dan dia bersuka cita. Dan aku ingat banget firman Tuhan mengatakan bahwa satu orang bertobat, sukacita sorga. Sorga tuh bersuka cita gitu, untuk karena satu orang bertobat. Dan itulah kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan, cintanya Tuhan sama Kak Sarah, sama kehidupannya Kak Sarah, bahwa Kak Sarah berharga, Kak Sarah dikasihi, disayang, dan Tuhan lari kejar Kak Sarah. Bahkan tadi ya, second chances, third chances, dan balik lagi. Berkali-kali. Luar biasa. Nah, aku rasa apa yang Kak Sarah lakukan hari ini bisa ceritain ke kita semua di sini, itu bukan suatu hal yang mudah loh. Ya nggak sih? Gimana Kak? Ini nggak gampang, tapi aku bangga banget, kita bangga banget ya Syah, sama Kak Sarah untuk bisa sharing, nggak cuma tentang hidupnya, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya Kak Sarah. Dan aku rasa nggak semua orang bisa punya satu confidence. Aku yakin ini adalah Tuhan yang berikan Kak Sarah confidence untuk kayak ya ini adalah bagian dari kehidupan masa lalu. Tapi seperti titik koma kan, ini bukan titik yang kemarin Kak Sarah bilang, yang tadi Kak Sarah bilang bahwa kayak gue nggak berharga, kayak nggak mungkin deh Tuhan kasih kesempatan, tapi ternyata Tuhan kasih koma. Dan sekarang lihat kehidupannya Kak Sarah loh, Kak Sarah punya komsel, di sini nggak boleh disebutkan ya. Kak Sarah melayani, aku bisa bilang melayani teman-teman kita atau mungkin domba-domba kita yang aku bilang kayak terhilang, mungkin tersesat, tapi Kak Sarah punya hati untuk mengejar mereka. Karena Kak Sarah juga dikejar sama Tuhan, dan itu memberkati aku banget pribadi, memberkati kita banget ya. Yes, banget. Yes. Mungkin Kak Sarah, apa yang Kak Sarah pengen sampaikan? Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi nonton, sahabat pijar yang lagi nonton sekarang, lagi denger ini dan sebenarnya aduh relate banget lagi sama gue, tapi gue nggak berani cerita sama siapa-siapa aja nih gitu. Mungkin ada yang lagi ngalamin itu. Iya. Gimana Kak? Mungkin ada sahabat pijar di luar sana mungkin mengalami pergumulan hal yang sama seperti aku, atau hal-hal lain yang dimana sahabat pijar kayaknya mengalami kesulitan atau mungkin punya shame gitu untuk ngakuin gitu kesalahan atau dosa atau apa ya, sesuatu yang sebenarnya sahabat pijar tuh tahu gitu Tuhan tuh nggak suka, tapi kayak untuk berhenti itu susah, untuk keluar dari lubang itu susah banget. Aku cuma mau encourage teman-teman bahwa jangan takut, karena memang ya seperti itulah, intimidasi datang gitu untuk coba goyang kita. Selalu ada shame, ada fear, ada banyak kebohongan dari si jahat yang bikin kita untuk nggak mau bangkit dari keterpurukan kita, dari dosa kita. Jangan takut, ingat bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan cukup buat kita.
kenali Tuhan yang kita sembah, sehingga semakin kita kenal Tuhan akan semakin kita membenci dosa. Itu aja sih sebenarnya. Dan itu balik lagi, jadikan Tuhan sebagai first love kita. Jadi kalau misalnya dan teman-teman juga kalau misalnya ngerasa oh ini udah titik buat hidup gue nggak layak, gue berdosa, gue nggak pantas, Tuhan nggak ngampuni, jangan dengar kebohongan itu, karena itu semua sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi, buat Tuhan lebih dari layak, lebih dari pantas. Seperti tadi Devi juga bilang bahwa kita tuh seperti domba, pada saat terhilang Tuhan tuh rela untuk meninggalkan 99 domba hanya buat satu orang kita, supaya kita balik lagi sama Tuhan. So teman-teman semangat gitu. Wow. Thank you Kak Sarah. Thank you Kak Sarah. Thank you, sama-sama. So blessed. Tasya, mungkin Oke. kayak apa yang hari ini kamu dapetin dari cerita hidupnya Kak Sarah nih? Banyak banget lagi aku dapetin hari ini gitu. Aku juga nggak kenal Kak Sarah baru ya, jadi kayak meskipun mungkin udah beberapa kali dengar, tapi ini satu hal yang baru lagi yang aku terima. Aku belajar kalau pribadi Yesus itu nggak dipelajari, pribadi Yesus itu dialamin, dan untuk ngalamin itu butuh yang namanya hubungan. Makanya tadi Kak Devi juga bilang pengenalan dengan pengetahuan itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Pengenalan lahir dari hubungan yang intim. Jadi mungkin yang aku dapat adalah mau kita bertahun-tahun pelayanan itu nggak menjamin kita kenal pribadinya. Jadi intim dengan Tuhan karena hanya Dia satu-satunya yang cukup, itu yang aku pelajarin hari ini. Thank you banget Kak Sarah. God alone is enough. Yes. Nah hari ini yang aku pelajarin lagi dari kehidupannya Kak Sarah, aku menyadari bahwa Tuhan juga menemani kita. Tadi kan Kak Sarah bilangin ya tentang bahwa memang ada konsekuensi yang dihadapi gitu dari perbuatan yang kita lakukan. Tapi Tuhan nggak ninggalin kita loh untuk menjalani konsekuensi itu sendirian. So hari ini aku rindu banget bahwa apa yang Kak Sarah udah bagiin, mungkin teman-teman juga lagi alamin dengan berbagai macam cerita kalian. Tapi sadari kalau Tuhan tuh juga menemani kita bahkan untuk menghadapi konsekuensi yang kita lakukan. Aku teringat gitu bahwa seperti bapak yang sayang sama anaknya, mungkin kita lagi jalan sama bapak kita gitu ya, mungkin bapak kita tuh udah bilang untuk kita tuh jangan lari ke tempat itu, tempat yang gelap, kita jangan lari ke tempat yang harusnya kita nggak lari ke situ, tapi tetap loh kita lari, tetap kita membangkang, dan akhirnya kita jatuh, akhirnya kita sakit gitu ya, mungkin lutut kita berdarah dan lain sebagainya, kita nangis, tapi Tuhan datang, Dia nggak marahin kita, tapi Tuhan datang memeluk kita, bahkan membantu kita membersihkan luka kita. Lukanya nggak langsung sembuh, karena tadi kita ada konsekuensi yang kita harus alami karena kita melakukan hal yang sebenarnya Tuhan udah bilang jangan. Tapi Tuhan tetap temenin, Tuhan sembuhkan lukanya, Tuhan bersihin, Tuhan ajarin jalan lagi, dan Tuhan bareng-bareng sama kita, menemani kita bahkan di setiap konsekuensi kita. So thank you so much Kak Sarah. Thank you, Dev. Kak. Happy banget. Thank you Tasya. Hari ini bisa dengar apa yang Kak Sarah bagiin, dan aku percaya bahwa gak ada yang kebetulan Kak Sarah bagikan apa yang Kak Sarah ceritain hari ini. Aku percaya ini juga akan memberkati teman-teman. So teman-teman, thank you banget udah ikut hari ini menyaksikan program Titik Koma dari awal sampai akhir. So kita happy banget hari ini bisa dengar cerita Kak Sarah. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikannya. Hari ini udah disaksikan di GoPlay dan akan bisa disaksikan juga di YouTube Pijar TV dan juga Muda TV. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau rindu untuk didoakan, ini boleh untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim supaya kita bisa mendoakan kalian semua. Nah Kak Devi, hari ini kan kita cerah-cerah nih. Selain Kak Sarah, kita juga cerah-cerah. Aku Keren pakai banget blue, ya. Kak Aku pakai Devi. pinky. Nah, ini kita dapat dari Merch by Muda nih Kak Devi. Yeah. Thank you banget untuk Merch by Muda. Mungkin teman-teman yang mau kaos kayak kita nih Titik Koma bisa cek di Instagram @merchbymuda.
Dan juga Kak Sarah, nyaman banget nggak sih ini duduknya? Banget. Sofa tergemasnya. Nah ini kita dapat nih sofa tergemas ini dari Antique Mebel. Teman-teman juga bisa cari Instagramnya @antiquemebel. Itu juga ini kita nyaman banget, pasti pengennya ngomongnya berjam-jam ya. Iya. Sebenarnya di sini. Tidur So ya. thank you banget Merch by Muda dan Antique Mebel. Yes. Oke teman-teman, thank you sahabat pijar semuanya. Sampai jumpa lagi di program Titik Koma selanjutnya. Aku Devi Indah. Aku Tasya Manuela. Aku Sarah Setinjak. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. God bless.